Ferdy Sambo ingin dibenarkan membunuh Yosua dengan dalih pelecehan Putri Chandrawati. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan berita aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai menggelar rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam, Ferdy Sambo, duduk di kursi pesakitan bersama 4 terdakwa lainnya yang disidangkan secara terpisah. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, yang kemudian direspons dengan nota keberatan atau eksepsi dari tim pengacara. Dakwaan jaksa berbentuk kumulatif. Surat dakwaan kumulatif merupakan jenis dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa yang diduga melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu. Ferdy Sambo didakwa dalam 2 perkara pidana. Pertama, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus ini, Ferdy dijerat dengan 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, mengenai pembunuhan berencana. Jaksa juga menjerat Ferdy dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pembunuhan tersebut dilakukan bersama istrinya, Putri Chandrawati, ajudannya, Brigadir Kepala Riki Rizal Wibowo dan Bayangkara II Richard Eliezer Pudihan Lumiu, serta sopir Ferdy, Kuat Maruf. Kedua, jaksa juga mendakwa Ferdy Sambo merintangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam pengungkapan kasus pembunuhan Yosua. Tindak perintangan yang dilakukan diantaranya memerintahkan perusakan kamera pengawas, CCTV, dan membuat skenario baku tembak dalam kasus pembunuhan Yosua. Obstruction of justice itu dilakukan bersama sejumlah bawahannya yang kini sudah dipecat dari kepolisian. Mereka adalah Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Agus Nurpatria, Ajun Komisaris Besar Arif Rahman Arifin, Komisaris Cak Putranto, Komisaris Baikuni Wibowo, serta Ajun Komisaris Irfan Widianto. Terkait obstruction of justice, Ferdy CS didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ferdy Sambo dan kawan-kawan didakwa membunuh ajudannya, Brigadir Yosua, di rumah dinas Kadif Propam, di Kompleks Polri Duren 3 Nomor 46, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Jaksa memperkirakan pembunuhan itu terjadi pada pukul 15.28 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jaksa mengawali dakwaannya dengan penjelasan bahwa telah terjadi keributan antara Yosua dan Kuat Maruf pada tanggal 7 Juli lalu di Magelang, Jawa Tengah. Keributan itu terjadi di rumah Ferdy di Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tanpa memaparkan penyebab keributan itu, jaksa menjelaskan bahwa istri Ferdy, Putri Chandrawati, selanjutnya menelepon Richard dan Ricky yang sedang berada di alun-alun kota Magelang agar kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Richard dan Ricky masuk ke kamar Putri untuk bertanya apa yang terjadi. "Ada apa, Bu?" kata Ricky, seperti ditirukan oleh jaksa. Putri meminta Ricky mencari Yosua. Sebelum mencari Yosua, Ricky disebut lebih dulu mengamankan senjata api milik koleganya itu. Senjata api itu dia taruh di kamar Tribrata Putra, anak ketiga Ferdy. Setelah itu, barulah Ricky mengajak Yosua menemui Putri. Sempat menolak, Yosua akhirnya bertemu dengan Putri di kamar lantai 2. Setelah pertemuan itu, Kuat Maruf menghampiri Putri dan mendesak agar dia melapor ke Ferdy. Menurut jaksa, saat itu Kuat masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Jumat dini hari, tanggal 8 Juli tahun 2022, Putri menelepon Ferdy. Kepada Sambo, Putri mengatakan Yosua telah masuk ke kamarnya dan melakukan hal kurang ajar kepada dirinya. Mendengar hal itu, Sambo meminta mereka pulang lebih dulu ke rumah di Jakarta. Pada hari yang sama, sore harinya Ferdy kembali bertemu dengan Putri di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Rumah pribadi itu berjarak sekitar 1 km dari rumah dinas di Duren 3. Kepada Ferdy, Putri menceritakan bahwa dirinya telah dilecehkan Yosua. Mendengar itu, jaksa menyebutkan, Ferdy naik pitam dan menyusun strategi untuk menghabisi Yosua. Menurut jaksa, Ferdy kemudian meminta bantuan kepada Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Awalnya, kata jaksa, Ferdy meminta Ricky agar bersedia menembak Yosua. "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" kata jaksa, menirukan ucapan Ferdy. Ricky menyatakan tak berani. Ferdy menanyakan hal serupa kepada Richard. Menurut jaksa, Richard menyanggupi membunuh Yosua. Pembunuhan Yosua akhirnya dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, Yosua yang sedang berada di taman dipanggil ke dalam rumah. Di ruang tengah, jaksa menyebutkan Ferdy langsung memegang leher belakang Yosua. Di ruangan itu pula sudah ada Ricky, Richard, dan Kuat. Menurut jaksa, Ferdy memerintahkan Yosua untuk jongkok. "Ada apa ini?" kata Yosua, seperti ditirukan jaksa. Ferdy berteriak kepada Richard, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak," kata jaksa, menirukan ucapan Ferdy.
Mendapat perintah Ferdi untuk menembak, Richard pun melakukannya. Jaksa menyebutkan Richard menembak dengan pistol GLOCK-17 sebanyak 3-4 kali ke tubuh Yosua. Setelah pembunuhan ini, Ferdi ditengarai merekayasa tempat kejadian hingga memerintahkan anak buahnya mengambil CCTV di sekitar lokasi agar tidak ketahuan. Sesuai dengan rencana jahat yang disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban, ujar jaksa. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo, mengajukan sejumlah nota keberatan atau eksepsi mengenai surat dakwaan tersebut. Dalam eksepsinya yang dibacakan setelah pembacaan dakwaan, Arman menilai jaksa tidak cermat karena tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Hilangnya fakta ini berpotensi hilangnya rasa keadilan bagi seluruh terdakwa, ujar Arman. Salah satu hal yang disoroti tim pengacara adalah detail peristiwa di Magelang. Menurut Arman, jaksa dalam surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi di Magelang sehingga menyulut peristiwa pembunuhan di rumah dinas kliennya. Uraian dakwaan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya, kata Arman. Dia mengatakan jaksa juga tidak menguraikan latar belakang atau alasan Ferdi beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta, ujar Arman. Dia menuturkan jaksa tidak cermat dan tak teliti dalam menguraikan serta tidak menjelaskan peristiwa yang menjadi pemicu keributan antara Yosua dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Menurut Arman, berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP Kuat disebut-sebut bertengkar dengan Yosua karena perilaku mencurigakannya yang mengendap-endap turun dari tangga di rumah Magelang. Bersamaan dengan sikap Yosua yang aneh itu, Putri ditemukan tergeletak di depan kamar mandi di kamarnya. Hal ini pun tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan sehingga menyebabkan terjadinya ketidakjelasan, kata Arman. Arman mengatakan, seandainya penuntut umum menguraikan berdasarkan fakta, sudah sepatutnya jaksa dapat menguraikan peristiwa tersebut dengan jelas dan lengkap. Sehingga terdapatnya kekosongan atau ketidaklengkapan rangkaian peristiwa ini membuat seolah-olah penuntut umum hanya berasumsi dan menyimpulkan peristiwa tersebut serta memaksakan untuk membangun peristiwa berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri, ucapnya. Setelah pembacaan dakwaan dan eksepsi, giliran hakim yang akan membuat putusan sela. Jika hakim menyatakan eksepsi ditolak, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan berkas pembuktian oleh jaksa. Sejumlah ahli hukum pidana menilai pembuktian pembunuhan berencana menjadi pekerjaan yang lumayan berat bagi jaksa. Menurut kalangan praktisi hukum, dakwaan yang dibuat jaksa cukup padat dan telah berbobot karena harus didasarkan pada alat bukti yang relevan. Dia menilai penggabungan dakwaan kasus pembunuhan dan perintangan proses hukum dalam perkara Ferdi Sambo bisa dilakukan, mengingat perkara itu masih berhubungan dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Rangkaian pelaksanaan pemufakatan jahatnya tampak. Pembunuhan memang terjadi, tapi jaksa perlu menghadirkan bukti dan fakta yang mendukung dakwaan pembunuhan berencana tersebut. Sikap batin pelaku atau mens rea juga perlu dibuktikan untuk menguatkan pembunuhan berencana ini. Bila tidak ditemukan kronologi yang menguatkan adanya niat pembunuhan berencana itu, hal tersebut bisa dijadikan celah oleh pengacara untuk meyakinkan hakim bahwa Ferdi Sambo melakukan pembunuhan sebagai aksi yang tidak direncanakan. Bagaimanapun, persidangan bakal berjalan alot oleh pembuktian tentang pembunuhan berencana tersebut. Mens rea inilah yang akan menjadi titik perdebatan sengit dalam persidangan. Ahli hukum pidana lain, menilai jaksa punya pekerjaan untuk membuktikan adanya motif pelaku dalam pembunuhan berencana tersebut. Motif itulah yang nantinya menentukan apakah perbuatan pelaku merupakan kesengajaan atau kecelakaan. Motif sangat penting untuk mengetahui sebuah perbuatan pidana itu terjadi karena kesengajaan, dikehendaki, atau karena kecelakaan saja. Motif tersebut diperkuat oleh alat bukti dan keterangan saksi, keterangan ahli dan terdakwa juga dapat menjadi petunjuk untuk membuktikan niat terdakwa melakukan tindak pidana. Gabungan dari itu semua yang menjadi dasar hakim untuk memutus. Dalam pembuktian tindak pidana, motif memang bukan sesuatu yang penting. Namun karena dakwaan kerap dibuat seperti sebuah cerita, motif diperlukan sebagai latar belakang. Dalam pembunuhan berencana, motif dapat menguatkan adanya unsur perencanaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan jaksa dalam surat dakwaan telah menjelaskan peristiwa di Magelang. Menurut dia, eksepsi yang diajukan oleh pengacara hanya berkisar mengenai pokok perkara. Dalam dakwaan tidak ada celah, ujar dia. Ketut Sumedana mengatakan kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk mendalami hal yang terjadi di Magelang hingga berujung pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut dia, hakim pula lah yang akan menentukan apakah persidangan mengenai peristiwa di Magelang itu dilakukan dalam sidang terbuka atau tertutup. Ikuti terus ulasan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.